Hanya kepada Engkau lah kami ya Allah beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang istiqomah, yaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalan atas orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, dan orang-orang yang Engkau sesatkan. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka di dalam Al-Quran, yang jika kita membuka surat Al-Fatihah, jika kita membuka kitab Al-Quran, maka surah yang pertama kali terbaca kita adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka atau kunci. Surat yang demikian istimewa di dalam Al-Quran, yang demikian istimewa, satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Sehingga kata Nabi, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Artinya tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kalau tidak membaca bacaan yang lain masih sah sholat kita. Ketika kita bersedekap, sebelum membaca Al-Fatihah biasanya kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Itu disebut doa iftitah, doa pembuka. Kalau kita tidak hafal bacaan itu, tidak dibaca tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Berbeda dengan Al-Fatihah, sekiranya kita tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat itu tidak sah, batal sholat itu. Demikian juga setelah membaca suratul Fatihah, kita disunahkan membaca ayat. Biasanya yang kita baca ayat-ayat pendek yang kita kenal dengan juz amma. Membaca ayat-ayat pendek ini pun, atau membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah itu juga tidak mengapa jika tidak dibaca. Tidak membatalkan sholat, artinya sholatnya tetap sah. Sama kayak kita ruku, kita tidak membaca tasbih ruku subhana rabbil azimi wa bihamdi, ruku kita tetap sah. Sujud pun demikian. Ketika kita tidak membaca tasbih sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, kita tidak baca, sujud kita tetap sah dan sholat kita pun tetap sah. Artinya begitu penting suratul Fatihah ini, sehingga para ulama kita pun mengajarkan untuk senantiasa memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita, supaya bacaannya benar, supaya bacaannya tidak keliru, supaya bacaannya tidak salah. Kalau sudah diupayakan, sudah diusahakan memperbaikinya, tapi tetap juga tidak bisa benar, sepanjang dia belajar terus, maka yang seperti ini disebut dosa yang dimaafkan. Jadi ada dosa yang dimaafkan, ada dosa yang tidak dimaafkan. Itulah kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kalau dia berbuat salah karena tidak tahu, maka dia dimaafkan. Jadi orang yang menuntut ilmu itu bukan berarti tidak buat salah juga, buat salah juga. Tapi apa bedanya orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu ketika berbuat salah? Kalau dia dalam keadaan menuntut ilmu,
dia berbuat salah karena tidak tahu, maka ketidaktahuannya, kesalahannya itu dimaafkan Allah. Nah, itu untungnya orang belajar ini, Pak. Itu untungnya orang belajar ini, Pak. Bapak-bapak, saudara-saudara belajar, terus ada yang belum tahu, salah ngamalkannya, nah, dimaafkan Allah. Tapi kalau orang itu tidak mau belajar, nah, nggak mau belajar, dia melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya, maka dosa dan kesalahannya tidak dimaafkan. Jadi kan kadang-kadang orang enak saja bicara, kalau nggak tahu kan nggak berdosa, katanya gitu. Ini hati-hati nih kalimat ini. Kalau tidak tahu berbuat salah itu nggak berdosa. Siapa bilang? Yang tidak berdosa berbuat kesalahan itu karena tidak tahu, orang yang sedang menuntut ilmu. Itu sambungannya, bukan asal nggak tahu. Lo enak kali lah. Lah kalau dia nggak tahu berbuat dosa, nggak tahu dan tidak belajar, nggak dimaafkan. Itulah bedanya orang yang menuntut ilmu. Itulah bedanya orang yang belajar. Meski dia berbuat salah karena tidak tahu, dimaafkan karena dia dalam belajar. Kira-kira bisa dipahami, Pak ya? Sama-sama berbuat salah, sama-sama nggak tahu. Tapi yang satu dalam belajar, yang satu nggak belajar, beda. Hukumnya beda di sisi Allah. Sama-sama melakukan kesalahan, ini dua orang, si A sama si B. Sama-sama nggak tahu. Tetapi si A lagi belajar, si B tidak belajar. Maka si A dosanya dimaafkan, kesalahan dan ketidaktahuannya dimaafkan. Sedangkan si B yang tidak mau belajar, salahnya tidak dimaafkan. Itulah fadilah salah satu orang yang belajar menuntut ilmu. Lah masih nggak gelem juga coba. Masih nggak mau. Kayak gini, Pak. Fadilahnya luar biasa. Kalau dia mati, lagi belajar, lagi menuntut ilmu, baik belajar maupun mengajar, maka dihukumkan dia jihad fisabilillah. Nah, sama dengan orang yang mati dalam peperangan. Itu bedanya. Dan orang yang mati dalam peperangan jihad fisabilillah, tempatnya surga. Lo masih nggak mau? Nah, lah rugi. Jadi tidak sama orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Itu beda. Kedudukannya di sisi Allah. Ada orang belajar pintar, alhamdulillah. Ada orang belajar lambat, tahunya, alhamdulillah. Ada yang tidak dapat, alhamdulillah. Masalah pintar, dapat dan gak dapat, itu urusan bukan nomor satu. Yang nomor satu menuntutnya itu, belajarnya itu. Ya Allah, ini yang nomor satu, Pak. Belajarnya ini. Nek wong Jawa ngomong ngelmu, angel nemunya. Berat. Memang harus jihad orang belajar ini. Lah kita kan kalau ditanya ini habis maghrib ini daripada duduk di sini, kalau ditanya nafsu, ya enak di rumah, jumpa sama anak bini, jumpa sama cucu, nonton TV ketawa-ketawa, nafsu kan enakan itu. Tapi apa yang mendorong kita habis maghrib tetap duduk di sini, ngelmu di sini, itu iman. Tidak lain tidak bukan tuh iman yang mendorong kita di sini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau orang beriman itu disuruh Allah melihara diri dan keluarga dari siksa api neraka. Bagaimana supaya kamu bisa nolong keluargamu dari api neraka? Kita sebagai pimpinan rumah tangga, Pak,
kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai sebagai ayah, harus mampu menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Itu perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ku ampusakum, pelihara dirimu, jaga dirimu dan keluargamu. Bukan cuma diri kita yang mau masuk surga, bukan cuma diri kita yang mau selamat. Orang beriman disuruh Allah agar dia menyelamatkan diri dan keluarganya. Diri dan keluarga. Lah kita punya keluarga, kita punya istri sebagai suami, kita punya anak sebagai seorang ayah. Kita punya tanggung jawab menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Inilah imam yang bertanggung jawab. Inilah pemimpin yang bertanggung jawab. Menyelamatkan dirinya sekaligus menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Loh, kalau kita nggak selamat, sebagai suami kita nggak selamat, macam mana mau menyelamatkan anak sama istri? Sebagai ayah saja kita nggak selamat, macam mana kita mau menyelamatkan anak, istri dan cucu kita? Nggak mungkin. Sebelum kamu menyelamatkan keluargamu, selamatkan dulu dirimu. Nggak bisa. Nah sekarang terbalik. Ini di sini yang alhamdulillah ini bapak-bapaknya banyak yang ngaji. Rata-rata kalau di tempat lain makin lebih lagi bergiroh ibu-ibu dan perempuan dalam menuntut ilmu dari kita laki-laki. Padahal tugas yang lebih utama dalam rumah tangga itu suami ngajarkan anak dan istrinya agama. Tapi sekarang kan terbalik. Banyak di mana-mana ibu-ibu yang buat majelis taklim. Perempuan di mana-mana tengok majelis taklimnya meriah, megah, banyak jemaahnya. Padahal tugas pokok seorang istri itu adalah mengurusi rumah tangga. Makanya kita terbalik-balik ini sekarang. Tugas kita itu menyelamatkan diri kita dan keluarga, tapi enggak kita ambil fungsi itu. Kita yang ngajarin sama anak kita, nak, Tuhan kita namanya Allah, nak. Tuhan kita tidak berbilang, nak. Tuhan kita itu esa-na, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wahai anakku. Itu tugas orang tua itu, tugas ayah itu. Itu tugas ayah. Sejak dari di kandungan seorang ayah udah mendidik anaknya. Ya jabang bayi, nanti kalau kamu besar jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehaya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, patuh kepada orang tua ya nak. Sejak hamil itu istri itu udah dibisiin sama laki, harusnya begitu. Kita mendidik anak sejak dalam kandungan istri, udah kita didik anak kita. Nah kita kebanyakan didik anak kita setelah besar. Suara dia lebih keras dari suara kita. Kita nasihati dia dengan memandang, dia mendengarkan nasihat kita dengan melotot. Nah, coba. Nah, banyak. Harusnya kan enggak. Makanya orang-orang dulu itu ngajari anak dari sejak dalam kandungan udah mulai diajar. Dipanggil namanya ya jabang bayi, wahai anakku. Nah, apa kasihlah nasihat. Apalagi dibisikkan ke pusatnya istri, dibisikkan ke situ, karena hubungan anak dengan emaknya itu lewat tali pusat plasentanya itu. Anak itu udah makan, anak itu udah mendengar sebenarnya, anak itu sudah mulai merasakan sejak di dalam kandungan, di kandungan ibunya sudah merasakan dia. Cuman ketika dia lahir ke dunia, dia lupa dengan kehidupan di alam rahim tadi itu, lupa. Nah, Bapak dan saudara-saudara hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke suratul Fatihah tadi. Jadi surat Al-Fatihah ini ada beberapa nama. Disebut juga dia Ummul Kitab, ibunya Quran atau Ummul Quran. Jadi kalau Al-Quran itu diperas, itu jadinya suratul Fatihah, Pak. Jadi
himpunan Al-Quran yang banyak itu di suratul Fatihah itu. Makanya banyak orang yang memanfaatkan suratul Fatihah ini untuk berbagai macam hal, Pak. Kirim doa pakai Al-Fatihah. Selawat kepada Nabi dengan Al-Fatihah. Termasuk orang yang mau dagangannya mau laris juga pakai Al-Fatihah, tidak apa-apa. Buka dagangannya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Mudah-mudahan hari ini laris manis. Banyak yang belanja. Itu dia. Boleh. Kita pun mau mendidik anak kita yang dari jauh, itu pakai Al-Fatihah juga. Dan ulama-ulama mengatakan kita juga di samping mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasul, kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kepada guru-guru kita yang sudah meninggal, boleh pula Al-Fatihah dibacakan kepada diri sendiri. Jadi ngirim Fatihah kepada diri sendiri, Pak. Itu diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kita selalu mengirimkan Fatihahnya kepada orang. Maka bolehlah kita mengirimi Al-Fatihah kepada diri kita saban hari, pinomat sekali. Summa khususon liruhi, sebutkan nama kita, atau khusus kepada ruhku Al-Fatihah. Khusus kepada ruhku. Coba kirimkan itu, supaya ruhnya itu tersirami, supaya ruhnya itu segar, supaya ruhnya itu semangat. Khusus kepada ruhku Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu ngirimkan Fatihah kepada diri sendiri. Bisa pula Fatihah kita kirimkan kepada anak kita. Jadi Al-Fatihah ini bukan dikirimkan kepada orang yang mati saja, Pak, bukan. Ini banyak orang kadang-kadang ngirim Fatihah kepada orang yang sudah mati saja, bukan. Al-Fatihah bisa dikirimkan kepada orang yang sudah mati ataupun orang yang belum mati, nggak apa-apa. Kita punya anak, ya Allah lindungi anakku ya Allah yang sekarang sedang bekerja di tambang minyak di tengah laut, ya Allah lindungi dan jaga anakku ya Allah. Al-Fatihah. Nah, itu kirimkan Al-Fatihah kepada anak kita yang di sana yang sedang kerja di sana. Itu sebagai benteng. Enggak main-main itu. Benteng itu. Nah, dia orang tua itu bisa melindungi anaknya lewat Al-Fatihah walau dari kejauhan. Mau mendidik anaknya malam-malam, summa khususon liruhi, anakku, sebutkan namanya. Enggak bisa pakai bahasa Arab summa khususon liruhi, enggak apa-apa. Kepada ruh anakku, sebutkan namanya. Siapa? Al-Fatihah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh. Kalau perempuan, ya Allah jadikan dia anak yang soleha. Jadikan dia hambamu yang taat, ya Allah. Kirimi Al-Fatihah sama dia. Oh, boleh itu. Kirimi Al-Fatihah sama dia. Tapi kadang-kadang anak zaman sekarang, alamak, Pak, nggak usah ngirimi Fatihah lah, Pak, ngirimi duit aja. Nah, duit lebih penting sama dia. Lah kadang-kadang anak udah kerja pun masih ngerebeli orang tua juga. Iya Pak ya, anak ini nanti dirasakanlah yang udah punya anak nanti. Coba, lihat anak itu kadang-kadang heran juga kita, inilah rezeki itu ya. Nggak marah ini rezeki itu. Orang tuanya udah pensiun malah bisa ngirimin amanahnya yang masih kerja, coba.
Ini kan, ini aneh tapi nyata loh Pak. Itulah berkah tadi. Orang tuanya udah pensiun Pak. Udah pensiun. Ya kalau udah pensiun kan pasti gaji berkurang Pak. Tapi masih bisa ngirimi anaknya yang bekerja pegawai negeri coba. Anaknya PNS Pak. Tapi orang tua yang udah pensiun bisa ngirimi. Itu berkat yang luar biasa itu. Nah, itu dia. Itu berkat namanya. Berkat itu nggak bisa dikaji dengan matematika, nggak bisa. Pensiun, udah tua, bisa ngirimi saban bulan kepada anak yang PNS, coba, yang bekerja, yang bahkan kadang-kadang gaji anaknya itu lebih besar dari pensiun ayahnya. Coba, tapi ayahnya yang ngirim, coba, itu rahasia itu kan. Nah, inilah karomah tadi itu. Anak kita bandel, mau menasihati anak yang bandel ini macam mana? Nah, kalau dia lagi terjaga, kita nasihati ini ngelawan. Anak sekarang ini anak milenial, kita nasihati kita dibilang goblok, kita nasihati dibilang kita kolot, kita kuno. Maka jangan nasihati waktu dia terjaga, waktu dia melek matanya. Kita nasihati dia pada waktu dia tidur. Panggil namanya. Kirimkan Fatihah, tengok wajahnya. Waktu tidur itu Pak, tengok wajahnya. Panggil namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, jadilah kamu anak yang taat kepada Allah. Jadilah kamu anak yang soleh, wahai anakku. Kepada ruh anakku si Polan, sebutkan namanya Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah. Lah kita takut karena anaknya masih hidup, seolah-olah Al-Fatihah itu untuk orang mati. Enggak. Apalagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seolah-olah kalau orang mati aja diucapkan itu. Dulu guru saya itu datang orang minta doa. Tolonglah Pak Kiai doain. Ada yang sakit. Ya. Dikasih air putih. Terus air putihnya dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata guru saya. Loh, yang datang tadi protes. Pak, orangnya masih hidup. Katanya. Ya dibilang guru saya, lo kalau orang hidup nggak boleh rupanya innalillahi. Coba artikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh coba kita artikan yuk ya. Innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita hanya kembali kepada Allah. Nah, apakah ucapan ini hanya untuk orang mati? Enggak kan? Lah kita ini yang hidup milik siapa? Milik Allah. Yang mati milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah. Lah tapi itulah karena keawaman kita. Karena awamnya kita. Jadi kiai saya senyum-senyum. Pak. Ngageti pula tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang yang tadi yang lapor tadi minta doa tadi. Pak Kiai, anak saya masih hidup. Ya kalau hidup kenapa rupanya dibacain gitu, kata Kiai saya senyum. Ini kan bukan, itulah kita. Karena keawaman kita, ketidaktahuan kita seolah-olah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu hanya kalimat untuk orang mati, yang enggak. Orang hidup pun perlu juga. Bahkan orang-orang ulama-ulama tasawuf itu, Pak, kalau dikabari meninggal seseorang, mereka itu jawabnya apa? Alhamdulillah. Coba. Dikabari, Pak, si Polan meninggal. Alhamdulillah. Loh, kita mungkin protes nih, Pak, kok alhamdulillah, Pak? Alhamdulillah itu kalau dapat duit, Pak. Nah, ini salah lagi orang. Coba diartikan, makanya itu tahu arti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagi Allah. Loh, apakah kalau ada orang mati kita nggak muji Allah? Tetap muji.
Lahir anak kita alhamdulillah, mati juga alhamdulillah. Waktu ada orang lahir kita muji Allah, waktu ada orang mati muji Allah juga. Jadi di sini kadang-kadang perlu kedewasaan kita. Perlu kedewasaan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa Pak? Kok Alhamdulillah Rabbil Alamin? Iya, dia orang baik. Biar cepat dipanggil Allah, supaya tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Ada yang meninggal, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak? Dia orang jahat Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, supaya kejahatannya diputus Allah, enggak berkelanjutan. Alhamdulillah terus. So, kembali lagi tak bilang yang bisa alhamdulillah ini kebanyakan orang Jawa. Semuanya syukur, semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kelindes ban pun kakinya alhamdulillah. Kok alhamdulillah kakinya kelindes? Kelindes cuma satu. Kalau dua-dua katanya. Loh kalau kedua-dua alhamdulillah enggak badannya kena katanya. Cuman kakinya aja. Loh kalau badannya kena alhamdulillah masih hidup. Loh kalau mati alhamdulillah masih tahu mayatnya katanya. Alhamdulillah terus, daripada mati nggak nemu mayatnya. Lah, ini kan payah ini. Maka orang yang berzikir itu doanya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Engkau jadikan sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Ayo coba. Nggak ada yang sia-sia. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, doanya mau sesuai nafsu kita. Ya Allah, banyakkanlah duitku. Ya Allah, luluskanlah anakku pegawai negeri. Ya Allah, tambahilah rumahku. Ya Allah, ya Allah, semua dunia terus. Padahal selalu saya sampaikan, urusan dunia ndak usah minta, syukuri saja. Zidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Ini dahsyatnya Al-Fatihah tadi, Pak. Maka dia di dalam Al-Quran, suratul Fatihah menjadi surat yang pertama. Walaupun surat Al-Fatihah bukan surat yang pertama diturunkan, bukan. Tapi dalam susunan Al-Quran dia ditempatkan pada urutan pertama karena luar biasanya daripada suratul Fatihah. Jadi inti Al-Quran itu Pak ada di Al-Fatihah itu. Ceritanya begitu banyak, ceritanya begitu lengkap, kisahnya begitu sempurna, tapi intinya itu di Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sampai sholat yang nggak ada Al-Fatihah pun tak sah. Masya Allah. Ya. Nah, inilah keutamaan daripada suratul Fatihah yang nama lainnya disebut juga Ummul Kitab, ibunya kitab, dan disebut juga Ummul Quran, ibunya Quran. Arti ibu itu yang melahirkan. Jadi lahirnya ayat-ayat yang lain, lahirnya surat-surat yang lain itu dari kandungan Al-Fatihah. Maka banyak ulama menjadikan ini sebagai surat favorit. Selain dipakai dalam sholat, dipakai dalam amalan-amalan sehari-hari. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Apapun dia kesulitan, ya Allah hilangkanlah kesulitanku ini, ya Allah. Ya Allah tenangkanlah hatiku ini. Al-Fatihah. Luar biasa fadilah dan keutamaan Al-Fatihah. Dawamkan ini. Maka kalau kita tidak banyak bisa membaca ayat-ayat yang lain, banyakkan Al-Fatihah ini. Sakit kita di tempat tidur, enggak baca yang lain, tak bisa, tak hafal, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berulang-ulang enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Berulang-ulang membaca, bahkan di dalam sholat pun mau berulang-ulang membaca Fatihah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya kan? Boleh? Tak apa-apa. Nah, dan perbanyaklah membaca suratul Fatihah ini karena banyak sekali fadilah dan keutamaan daripada suratul Fatihah. Nah, ini kajian kita terkait pada malam hari ini tentang suratul Fatihah. Surat yang istimewa yang merupakan ibu dari seluruh surat dan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Jadi Al-Quran ini ada 114 surah. Salah satu suratnya adalah Al-Fatihah. Jadi surat yang lain sebanyak 113 itu merupakan cabang daripada surat Al-Fatihah atau dilahirkan dari suratul Fatihah sesuai dengan namanya Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Baik, ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan.